Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, calon-calon tamu Allah, calon-calon duyufur rahman yang insya Allah senantiasa mendapat rahmat Allah yang saya hormati, Bapak Ibu pengurus KPIH Ulama Syuhada yang telah berkenan hadir, yang saya hormati pula. Mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini kita dipertemukan Allah dalam silaturahim manasik haji untuk mempersiapkan apa-apa yang kita lakukan dalam prosesi haji nanti. Semoga Allah berikan umur panjang yang barokah, manfaat maslahat, sehat walafiat, sampai saatnya nanti kita diberikan kemudahan Allah melaksanakan rukun, wajib, sunnah haji, dan pulang mendapatkan predikat haji yang mabrur. Allahumma amin. Ya. Pagi ini masuki putaran pertama untuk silaturahim peregu yang diawali dari rombongan satu, regu satu, dengan anggota Bapak Muhammad Sofwan Setiawan, kemudian Ibu Miftahul Jannah, Bapak Sularso, Bapak ini putra apa nih? Ibu Parohaini, Ibu ini, Bapak Sukahar Gandhi, Ibu Umi Anisatun, Ibu Nur Hayati, Bapak Muhammad Safrudin, Ibu Nurul Hidayah, Bapak Eko Aktavianto, Ibu Ita Widyaningsih. Terima kasih, jazakumullah khairan katsir, yang telah mempersiapkan ubur rampenya. Semoga menjadi amal soleh bagi semuanya, amin. Dan sebagaimana tahun-tahun yang telah berlalu, di silaturahim putaran pergu ini diawali dengan setelah doa, diawali dengan silaturahim perkenalan anggota regu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang tergabung, yang sekarang selaku sahibul hajat, sahibul bait, ini untuk maju ke depan memperkenalkan dari nama, alamat, mungkin pekerjaan, usaha, mungkin siapa tahu nanti menjadi silaturahim. Dengan kenal itu kita akan saling, ya apa saja, Allah meluaskan rezeki kita, dan silaturahim juga siapa tahu nanti ketemu bisa terjadi juga. Ini berkenalkan anaknya. Monggo saya minta untuk yang ibu di sebelah sini, ibu yang rombongan satu regu satu, monggo ibu. Bapak ugi, bapak berdiki memperkenalkan dari masing-masing anggota. Monggo, nanti yang lainnya lihatkan nanti lagi. Monggo Bapak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Kami dari Regu 1 rombongan 1 untuk perkenalkan diri. Saya sendiri Muhammad Sofan Setiawan. Untuk rumah saya dekat dari Amal Suhada di Kampung Reksoniten, satu kelurahan dari sini, RT 3 RW 7. Dan istri saya itu Miftahul Jannah. Miftahul Jannah. Mungkin cukup saya, mungkin dari Pak Udin. Untuk pekerjaan saya wira swasta, Pak, dan untuk istri saya bertugas di Departemen Agama di KUA Laweyan. Untuk putra saya ada 2, yang satu umur 21 tahun, sudah mulai bekerja, yang kedua baru umur kelas 4 SD, jaraknya 10 tahun. Mungkin jaraknya dari kakak sama adik 10 tahun. Mungkin itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safruddin. Ada yang biasa memanggil Udin, karena Udin banyak, ada yang memanggil nama Safrud gitu. Ya, itu biar ya. Rumah saya di Sumber, sebelah timur kantor Kemenak. Keseharian saya, masjid saya di Masjid Kemenak itu juga gitu. Terus istri saya mana ya, tidak kelihatan. Oh ya, ngaco. Saya keseharian kerja di UNS di bagian administrasi. Terus anak saya 2, yang saya sudah cucu 1, ya, ya enggak, umur 12 bulan. Terus yang kedua ini semester 6 di UGM Jogja. Terima kasih itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama saya Eko Oktavianto. Rumah saya di Gajahan, jadi dekat parkiran Joyo Suman itu, Pak. Jadi ke arah alun-alun di jalan ada toko jamu. Itu ya, usaha saya dengan istri, kita wira swasta, usaha jualan jamu dan lulur dan sebagainya, dan alat-alat kecantikan. Usia saya saat ini, saya kelahiran tahun 1980 ya. Jadi usia saya jalan 45 tahun. Ini istri saya Ibu Ita Widianingsih ya. Ini selisih setahun dengan saya. Jadi beliau kelahiran 81 ya. Jadi saat ini mungkin jalan 44 tahun. Kemudian anak saya 5, yang paling besar ini udah kuliah di UGM. Kemudian yang paling kecil masih TK ya. Oke, mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sularso, singkat ya, Sularso asli Jawa. Jadi terus saya udah pensiun, dari dulu mengajar di MAN Karanganyar. Pensiunan sudah 1 tahun yang lalu. Lalu istri yang Faroha ini pada saat ini nggak bisa hadir karena ngomong cucu, karena ayahnya baru sakit tipes, terus ibunya sakit pilek, jadi nggak bisa hadir. Mohon maaf, minta izin. Untuk istri kerja di Kemenak Karanganyar, masih aktif. Kalau usia saya lahir 63, kalau istri lahirnya tahun 74. Iya Pak.
tidak hadir Pak, nggih, ada jaga cucu, nggih. Anak satu sudah nikah dan sudah cucu usia 13 bulan. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukahargandi. Usia saya sekarang 52 tahun. Saya tinggal di Begalon, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Begalon di Panularan. Tapi domisili sekarang ada di Ngintan. Gitu. Terus saya wirausaha. Terus putra saya, anak saya ada 2. Satu laki-laki, satu perempuan, alhamdulillah. Dan yang besar masih SMA kelas 2 dan yang putri masih SMA kelas 1. Dan istri saya Ibu Umi Anisya Ratun. beliau bekerja di Departemen Agama 2 Kementerian Agama yang di Sumber, dan sekarang usianya 49 tahun. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nur Hayati. Rumahnya di Sangkrah, RT 2 RW 8 Pasar Kliwon. Anak saya ada 2, satunya kelas 2 SMP dan satunya kelas 3 SD. Dari sekian mereka yang nggak punya pasangan saya, enggak. Nah, saya nggak. Ya. Pekerjaan saya dagang di Pasar Klewer, di Blok B, A dan D. Jadi kalau mau ke Klewer silahkan mampir tempat saya, mau silaturahmi atau beli, alhamdulillah. Saya dagangannya saya batik. Itu dan udah baca ya sampun gitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Boleh duduk kembali di tempat semula. Yang ke Klewer mampir belanja batik. Ini silaturahim. Yang butuh alat kecantikan, jamu, nah ini bisa ngebel. Insya Allah bisa dikirim Pak ya. Monggo, bisa kalau siapa yang dijual bisa kembangkan. Untuk yang akan datang berikutnya nanti rombongan 1 Regu 2 bisa dipersiapkan tempatnya. Monggo kalau bisa setelah di sini di tempat mana yang sepakati, dalam artian kita bisa lebih siar di daerah-daerah lain. Kok rame-rame atau manasik, kok di amal syuhada itu. Ini perlunya gitu. Kalau yang barat sering make di masjid atau bah DPR, belah barat. Kemudian kalau Kerten bisa make masjid Rohmah, masjid Pak Gusdol itu. Monggo nanti yang kesepakatan dari keluarga nanti di mana, dari anggota itu di mana tempatnya nanti bicarakan bersama-sama. Paling tidak informasi lokasi nanti besok Sabtu ketika senam di Manahan sudah ada dinahnya atau sebelumnya ada dinah dulu. Ini saja untuk selanjutnya memasuki
materi pada pagi ini, yaitu dengan pembahasan, monggo Bapak Ibu. Monggo kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu kita bicara tentang adab atau akhlak haji dan umroh. Sebelumnya monggo kita awali dengan baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, ini bacaan talbiyah yang nanti banyak kita baca semenjak kita ihram niat umroh. Kalau pas umroh itu sampai memasuki Masjidil Haram, mengawali tawaf, itu baru berhenti membaca talbiyah. Kalau pas inti haji sejak ihram tanggal 8 Dzulhijjah, apakah malamnya atau paginya, biasanya malam 8 Dzulhijjah bis ngantar kita ke Mina untuk tarwiyah. Sejak itu memperbanyak talbiyah sampai melempar jumroh akobah tanggal 10 Dzulhijjah. Selesai melempar tidak lagi baca talbiyah, membaca apa? Takbir. Ini ya, talbiyah mengingatkan kepada kita bahwa labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu. Dan berikutnya, ini bacaan talbiyah yang mengingatkan kita menjadi tamu Allah itu bukan karena kita mampu, bukan karena kita sehat, namun semata-mata atas taufik atau kemudahan Allah, hidayah Allah memudahkan kita untuk menjadi tamu Allah, insya Allah. Nanti sampai saatnya selamat lancar. Ya. Sebelumnya sudah ada informasi untuk biayanya. Alhamdulillah biaya haji turun. Biasanya naik haji itu naik terus. Ini turun sekitar 10 jutaan. Ini dari yang tahun kemarin. Yang sekarang yang harus terbayar semuanya biaya haji per orang itu 89.400 250 sekian. Itu kalau misalnya saja petugas daerah yang tidak punya antrian porsi itu sekian itu. Kemudian kita yang sudah punya porsi simpanan 25 juta, yaitu seluruh biaya kita pikul nanti 55.431.750 rupiah, sudah titip 25 juta, masih kurang berapa? 34 ya, 3.500 bulannya gitu. 30.431.750 itu ada istilahnya yaitu nilai manfaat. Di uang kita tersimpan itu ditukar dengan nilai manfaatnya 33.978.508 rupiah. Ya, segitu aja. 34 sekian. Ini
kemarin Pak Prabowo ya, 34 bulannya, ya, iya. Ini nilai manfaatnya yang kita sudah dibantu dari ruang tersimpan itu 33.978.508.000. Itu untuk bantuan biaya seluruhnya. Di semuanya kan harus 89 sekian itu. Asal manfaatnya 30 sekian. Kita nambahnya ya sudah 25, tinggal nambahnya berapa? 30.500 sekian itu. Ini akhirnya kemarin ada komentar Pak Prabowo kalau mungkin bisa ditekan lagi. Ini mungkin ada di mana yang kurang manfaat ditekan lagi, ya, semoga diturunkan lagi. Kalau toh tidak, ini sudah alhamdulillah. Namun apa? Diusahakan nanti untuk kualitas pelayanan tidak berkurang. Insya Allah begitu. Ini ya. Kemudian nanti untuk haji 2025 keberangkatan kloter pertama itu tanggal 2 Mei 2025. Nanti berikutnya sampai gelombang 1, gelombang 2. Untuk itu diusahakan ya, kita nanti tentunya belum pelunasan setelah ada nanti dari Kepres, tanda tangan resmi Presiden, berapa pastinya dan mulai kapan nanti kita insya Allah sudah siap. Nanti insya Allah, alhamdulillah. Yang perlu ditingkatkan adalah untuk menjaga kesehatan badan kita, karena itu nanti akan menentukan kita dapat melunasi tidak, itu nanti kesehatan kita. Semoga kita sampai ikhtiar, kita berdoa pada Allah, semoga kita mendapatkan kemudahan dalam proses ini. Baik, sekarang kita memasuki materi pada kesempatan ini. Sudah ada di lembaran Bapak Ibu. Saya yakin nanti kalau sekian lembar tidak selesai, sebagian untuk PR dibaca di rumah. Monggo. Mari kita lanjutkan bahwa kita haji itu dikatakan sebagai wahdullah, duta Allah. Wahdullah salah satu, duta Allah itu ada 3. Satu, al-hajju, orang yang berhaji. Kedua, wal mu'tamiru, orang yang umroh. Yang 3, wal ghazi, orang yang berperang, membela, menegakkan kebenaran. Lah kita bagian apa? Masuk duta Allah, masuk di haji dan umroh, karena tidak bisa dipisah-pisahkan dua itu. Sering disebut juga yaitu duyu foroman, tamu-tamu Allah. Ada semacam moto semboyan bahwa di situ kita berusaha untuk menjadi tamu Allah yang baik. Allah akan menyambut kita dengan baik juga. Baiknya kita apa? Maaf, kalau burung perkutut itu mahal harganya karena buatan kurungan nih. Ada haji kutut. Dulu seorang tani yang karena doanya sungguh-sungguh ketika ke sawah menemukan burung perkutut. Dibawa pulang, dipelihara, ternyata anggunge kung. Ditawar pertama apa? 1 paket biaya haji, langsung dilepas untuk haji. Ketika kuntur pulang mendapat julukan haji kutut. Serapopo sing so haji. Ini masya Allah kalau berkehendak. Kemudian yang berikutnya, maaf gambaran kalau korban itu lembu, kambing mahal harganya karena apanya? Dagingnya, gemuknya. Sekarang manusia itu dihargai, dihormati karena
Karena apanya? Karena apanya? Karena hartanya? Bukan. Karena pangkat jabatannya? Bukan. Nek karena lahiriah sosok kecilik dan ben dielu-elukan bareng wis kecentok nek ben wah berakhir dengan wo heleh. Manusia dihargai bukan karena jabatan yang tinggi, bukan karena harta yang melimpah ruah, namun karena akhlak yang mulia. Ungkapan seorang ahli syair Ahmad Syauqi, innamal umamu akhlaqu ma baqiyat fa in mudhabu akhlaqu dabu. Seseorang itu dihargai karena akhlaknya. Manakah akhlaknya rusak, maaf kasar, mentalnya bejat, moralnya bobrok, rinya pula nilai mereka, jatuhlah marta banyak gimana? Ini akhlak. Apalagi dasar Yosuke pangkat akhlaknya apik. Wis anggere wong jempole diangkat. Kae lho Bu, tenan wong sugih pangkat. Ini apa akhlaknya? Cedeng, maaf, wong sing ora duwe melarat akhlake apik dadi wong kajen kelingan. Itu akhlak. Bahkan perlunya Allah mengutus Rasulullah Muhammad SAW, apa perlunya? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus itu apa? Hanya untuk menyempurnakan akhlak. Yang semula bergelimang dalam kejahiliannya, akhirnya menjadi ibarat keluar kegelapan yang gelap gulita terang benderang. Ini ya. Juga Rasulullah menegaskan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum hulukan, bahwa sesungguhnya kesempurnaan seorang mukmin atas imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Bahkan sahabat matros Rasulullah, apa yang menyebabkan banyak orang masuk surga? Beliau menjawab, banyak orang masuk surga karena taqwallah wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Bahkan seorang ulama Syahid Sabik mengatakan kunci sukses itu pertama al-aqidatus shahihah, akidah yang benar, punya iman yang benar, tauhid yang benar. Yang kedua al-amalu sholeh, amal soleh. Yang ketiga al-ilmu nafi, ilmunya bermanfaat. Yang keempat apa? Husnul khuluq, akhlak yang baik. Itu Pak Husnul Hati di luar. Ini husnul khuluq. Baik. Sekarang kita harus berpenampilan berakhlakul karimah, apalagi nanti setelah kita sowan di rumah Allah Masjidil Haram. Kita siapkan sebelumnya, insya Allah kita sudah mengutamakan akhlak yang baik. Kemudian yang berikutnya ada beberapa akhlak atau adab yang seharusnya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Di antaranya ada 6 akhlak kepada Allah dan 10 akhlak kepada sama manusia. Selain itu juga ada akhlak kepada alam sekitar. Ini apa akhlak kepada Allah? Yang pertama yaitu berbekal takwa. Monggo dibuka lembarannya. Berbekal takwa. Allah berfirman yaitu watazawadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ini watazawadu fa inna khairaz zadi taqwa. Enggak kita maos. Watazawadu fa inna
khairaz zadi taqwa. Artinya bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah berbekal takwa. Ini ada kisah di bawahnya. Abu Dar memberitakan pernah atur Rasulullah, tolong nasihati saya, beliau wasiat pada saya. Nabi masih tanya, alaika bitaqwallah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah SWT, karena takwa adalah akar dari segala permasalahan. Itu ketikanya salah, yang akar itu terus akad, segala permasalahan terus permadalahan. Itu permasalahan. Jadi betulnya itu akad itu akar, segala permasalahan. Maksudnya semua urusan kita akan terselesaikan dengan adanya takwa. Ini juga ada dalam sebuah riwayat yang berikutnya. Ini seorang sahabat yang menurut Rasulullah atau Rasulullah seakan ada perjalanan, seakan safar, pergi jauh. Ini tolong bekali saya. Nabi bekalinya, zawadakallahu taqwa. Semoga Allah menambah-nambah bekalmu, bekal takwa. Zidni Rasulullah, tambahlah lagi Rasulullah. Nabi menambahnya, yaitu wa ghafara dzambaka. Semoga Allah mengampuni dosamu. Zidni, tambah lagi Rasulullah. Nabi menambah, wa yassara lakal khaira haitsuma kunta. Ini semoga Allah mudahkan kamu. Nih, semoga Allah mudahkan untukmu dimanapun kamu berada. Tentunya kalau haji ya melaksanakan syariat itu dengan mudah. Ini apa? Doa Rasulullah ketika dipamiti seorang sahabat safar perjalanan. Bekal pertama yaitu zawadakallahu taqwa. Semoga Allah menambah bekalmu, bekal takwa. Kok pamitan? Nah, kalau kita pamit haji bagaimana? Rasulullah memberikan satu tuntunan, idza arada ahadukum safaron falyuwati ikhwanahu. Apabila kalian akan bepergian pergi haji, hendaklah berpamitan kepada ikhwanu, teman-teman, saudara, tetangga dekat. Fa innallaha ja'ilun fi du'aimu khairan, maka Allah akan menjadikan doa orang yang dipamiti itu baik. Dipamiti dongane apik Bu, Pak, nyangoni selamat, ngoten nggih? Ya Allah, bareng mulih oleh-oleh apa Bu? Oleh-oleh selamat meneh. Pak selamat nonton selamat. Ini loh, selamat dalam perjalanan, selamat di tanah suci, selamat pulangnya luar biasa. Mung tembung SLAMET, selamat 5 huruf. Nomor apa? Terkandung 6 ya, lebih makna yang luar biasa. Ini. Lah, maaf. Adapun nanti kita berpamitan itu jangan sampai memberatkan, karena ada calon haji menunda keberangkatan karena apa? Sing pamitan durung enek. Monggo, misalkan saja apa? Cukup kita, misalkan saja kita tidak perlu beratkan diri. Habis sholat berdiri minta doanya Pak besok usahakan pada minta doanya. Itu saja ada pengurus yang menanggapi. Adapun mau ngaturi monggo, jangan sampai apa dengan didatangi orang banyak itu apa menimbulkan rasa riak, itu masalahnya. Maka monggo ini nek pamite sowan sisi-sisi ranyanda kesel sing pamitan. Kalau misalnya saja pas munduh pengajian ibu-ibu, bapak-bapak apa? Monggo tidak terlalu kita berlebih-lebihan. Kita jaga pada sahabat dengan dia banyak itu. Sapa to sing dikit pamitan haji, wah elok yo. Akhirnya apa? Tambah meduk, tambah mongkok hati itu jangan sampai.
Maka kita sekedar silaturahim saja. Kalau ini jangan sampai kita ini minggu saja. Kembali takwa, bahwa takwa itu tadi nanti di yang lain, bahwa alaika bitaqwallah fa innahu ra'su kulli amrihi. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya takwa itu menjadi induk, menjadi akar segala permasalahan. Maksudnya apa? Segala urusan akan terselesaikan dengan berbekal takwa. Maka Allah menguatkan walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian yang paling bagus juga pakaian takwa, yang pantas dipakai siapa saja. Wong sugih nganggo takwa, tumungkul tawadhu, nglenggono bondo titipan, nyawa gaduhan pangkat mung sampiran. Saiki tempelan pangkat niku. Ini apa? Tawadhu, tunduk patuh kepada Allah. Ora aku malungkung sesongaran adigung adiku sapa sira sapa ingsun. Aku sapa coba? Lah sapa? Takon. Karena apa? Aku merasa lebih. Maka apa? Orang duwe nganggo pakan takwa, ya pantes lenggono manungsa mungsa derma. Lampah gesang nyadong kepareng Allah kang maha kuwasa. Ora dadak napa ora susah, gelisah, gundah gulana, piak-piak hahe. Apa-apa larang. Gawan yo ora gampang. Uleme pirang-pirang. Ora mau ini ya Allah, tidak perlu bersedih hati karena orang takwa termasuk kekasih Allah. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihi wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwa kekasih Allah tidak akan khawatir, tidak ada takut, mengarungi hidup, tidak perlu takut khawatir. Apa? Punya kekuatan tunggal dan tidak bersedih hati. Siapa itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dialah orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, itu dirangkum jadi kekasih Allah, warga Allah luar biasa. Ini maka apa? Allah berjanji bagi orang-orang yang bertakwa, wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja. Allah berjanji akan memberi al-makhraj, apa? Jalan keluar. Barang siapa bertakwa pada Allah, Allah berikan solusi, jalan keluar apa yang dihadapi. Dan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah paring rezeki arah kang ora kang nyono-nyono. Kadang-kadang kita ngitung-ngitung hasilnya sedina semene, butuh wae iki kok ya cukup ya. Ini siapa? Ya Allah. Ini. Dan Allah menguatkan juga wa may yattaqillah yaj'alahu min amrihi yusra. Barang siapa takut Allah, Allah memudahkan segala urusannya. Yang menjadi pertanyaan, sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah. Contoh, ketika dikumandangkan adzan pas grimis, wis kuwi ndang mlayu apa dadak ditangdongke lho kepyori. Selak telat, iki cek grimis iki. Ingin ngiluk gue mendung. Nek wong sing tenan-tenan gremes niku rupa metu ngegerokke payung, nggo mantol mangkat. Ini apa? Mengutamakan panggilan Allah. Ini sik tuji piori. Ning bareng kencan maring duit jadi ngantek telat, wonge selak lungan, mancing mangkat, udan deres, angin buyanter, kudu gede pripun? Mangkat. Kowe nek duit keranjingan kowe. Ngentek dana jenenge Torator moto duitan. Lo jenenge Suharno, luwes Harbondo no ono karepe. Karepe niku napa? Fokusnya kepada harta. Padahal harta itu kalau kita nyimpang, masya Allah,
bahwa andai dunia seisinya ada nilainya di hadapan Allah senilai sap nyamuk, saya tidak diberi Allah pada orang kafir walaupun harus teguk air. Ning gandeng orang yang aji ini wong kafir diujo akhirnya uripe mung ngumbar angkara mujung bondo donya adoh pitutur utama pengajian ra tau gelem teka ora salat ping 5 Ramadan ra gelem poso sugih ra nindakake rukun Islam sing nomor 5 ora rukun yang tangga nyilakake nyang wong liya ora bekti nyang wong tuwa anggere mara ngentekke apa akhire mati ning neraka lemek geni kemul mau panas ora kira sambate ngaru ora aduh piye ngaduh babane ora guna sing salah sapa rasa baleni Pak baleni Pak ya Allah ini ya lagi lah. Lalu untuk tolak ukur kita apa takwa itu, banyak ayat hadis menerangkan. Saya ungkapkan, ambilkan satu contoh takwa menurut Ali bin Abi Thalib. Apa satu Pak? Apa takwa? Satu apa Pak? Ya, merasa takut kepada Allah yang Maha Agung. Al khaufu minal jalil. Takwa kepada Allah itu punya sifat al khaufu ala jalil, takut kepada Allah yang Maha Agung. Takutnya kepada Allah mboten kaya petuk macan galak melayu ngempet. Nama takutnya kepada Allah justru malah mepet kepada Allah. Hati-hati hidupnya ibarat berjalan di jalan yang penuh duri, melipir murih mboten kecocok eri. Murih mboten geblegong ning perkara sing mendatangkan kemurkaan Allah. Melipir wis sok nganggo salah. Manusia tempat salah, namun apa lebih berhati-hati lagi. Ini takutnya kepada Allah. Apa ditimbali untuk kaki-kaki orang saksi. Nah, kita haji ini beda, harus tunggu antri. Ini sekarang berapa? 31. Daftar sekarang manggate nunggu 32 tahun. Saya umur swidak manggate umur nyanda apa? Ya, alhamdulillah Bapak antrinya berapa nih? 12 tahun. 12 tahun. Ini alhamdulillah sudah mendekati keberangkatan semoga lama nih. Ya Allah. Bahkan pemerintah mau ada semacam peraturan membatasi usia haji maksimal 90 tahun. Itu pun usia panjang yang sulit kita tempuhkan, kita dapatkan. Untuk haji Indonesia gambarannya berat. Misalkan saya daftarnya usia 60 nanti pensiun, nunggu 31 ranyanda kalau 10 tahun. Ya baik. Jadi pertama takut pada kita pertemuan panjang lebar. Yang kedua apa? Moga Pak. Yang kedua apa? Wal amalu bitanzil, beramal sesuai petunjuk Allah Al-Quran. Apa? Amal kita berdasar Al-Quran dan dijelaskan dalam Al-Hadis, berdasar Al-Quran dan Al-Hadis. Sekecil apapun kita upaya apa? Ada contohnya, ada sunnahnya. Ini ada contoh sunnahnya. Apalagi Al-Quranul Karim, maksudnya apa? Beramal sesuai dengan petunjuk wahyu Al-Quran. Ini. Jadi sejauh mana kita berpegang pada Al-Quran dari membacanya. Sejauh mana kita baca, apalagi bulan Rajab ibaratnya bertani, sekarang bulan untuk menanam. Nanti Sya'ban bulan untuk menyirami tanaman. Ramadan bulan untuk mengetam panen amal. Sekarang kita udah mulai dulu, kita pacu. Nanti Sya'ban kita tingkatkan, Ramadan kita sudah happy melaksanakan banyak amal, sudah tidak kaget. Ini kesempatan masih bulan
Rajab bulan yang termasuk 4 bulan yang dimuliakan Allah. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Sekarang bulan Rajab bulan yang dimuliakan Allah. Berbuat baik dilipat gandakan pahalanya, ning nek dosa ya dilipat itu. Sane kita pacu ibarat menanam, Sya'ban kita siram, Ramadan kita panen, nanti haji sudah terbiasa. Kemarin dulu pernah tahun 2007 itu ada jamaah haji yang khatam 10 kali selama haji. Yang 2 lagi berkembang bervariasi. Yang 2013 lupa itu 18 itu ada jamaah yang khatam 14 kali selama haji. Yang kemarin kan ada jamaah yang khatam 20 kali. Ini apa? Waktunya untuk banyak orang. Dia biasanya kalau sehari khatam mendapat 5 juz, bisa 3 lagi. Nah kita tidak kaget namun apa yang kita maksimalkan baca Al-Quran. Sekarang kita mulai dulu. Ini monggo. Kemudian ditinggalkan mengamalkan kandungannya. Jadi pegangan. Maka Allah tegas mengatakan, "Famanitaba'a hudaya fala yadillu wala yasqa." Barang siapa hidupnya mengikuti petunjukku Al-Quran, tidak akan sesat, tidak akan celaka, dijamin Allah. Namun sebaliknya, wa man a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Orang yang berpaling dari peringatanku dari Al-Quran, maka baginya kehidupan yang sempit, rupek, walaupun lahiriahnya serba hebat. Rumah gedung bertingkat, mobil bagus mengkilat, uang bermiliar-miliar, harta berlipat-lipat, istri cantik memikat, ning si penane punjul ke papat. Dasar maksiat ragam salat, sadar nalika sekarat, tobat telat kabeh raman faat. Ya Allah. Ya. Belum lagi besok di hari akhir, orang yang hidup berpaling dari kebenaran Allah Al-Quran, wa naksuruhu yaumal qiyamati ama, akan dihimpun, digiring dalam keadaan buta. Akhirnya manusianya protes, Rabbi lima hasratani ama wa qad kuntu basira. Wahai Tuhan kami, mengapa sekarang saya buta, dulu saya melihat? Allah jawab, dalika atat ka ayatuna fanasita wa kadalika yaumatun sa. Kuwi sebabe isi ingsun turunke ayat-ayat Al-Qur'an ning sira nglaleke nyepelke saiki dilupakan oleh Allah. Monggo kita pancu sekarang Qur'ane turun dari museum. Demen pasca Ramadan kan munggah museum. Sekarang mudun mulai kita baca. Sehari 1 halaman monggo. Sehari 1 juz monggo. Lalu kita hari-hari kita awali dengan Al-Quran. Mungkin habis maghrib, habis isya, atau monggo. Yang das hari kita ada baca Al-Quran. Lebih-lebih Rasul bersabda, Inna lillahi azza wa jalla ahlina minas. Allah azza wa jalla mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Luar biasa. Ada seorang manusia yang dirangkul menjadi keluarga Allah. Siapa? Qila manhum ya Rasulullah. Siapa mereka Rasulullah? Belum jawab. Ahlul Quran. Hum ahlullah wa khosatahu. Ahli Quran. Mereka menjadi keluarga Allah. Bahkan apa? Keluarga Allah yang paling istimewa. Ini monggo. Saya dulu yang kalau saya masuk dari haji, saya bawa Iqra. Waktu itu ada jadwal taklim, tadarus Quran dulu. Yang belum kita kumpulkan untuk belajar Iqra. Ada haji 2004. Itu apa? Sana baru Iqra jilid 1 dari halaman pertama. Mengnul puto kenal Al-Quran. Dapat sampai halaman jilid sekian, sampai rumah dilanjutkan cari guru ngaji. Setelah khatam nemui saya, Pak, alhamdulillah, kalaupun khatam Quran, Pak. Bapak, dia mendatangkan guru ngaji. Ini apa? Semangat. Berarti apa? Aku kudu iso.
Udesa nun sewu nek urip pisan ora ngerti Quran iku rugi. Monggo menyesal. Ini baik. Kemudian yang berikutnya yang ketiga apa Pak? Takwa yang ketiga, ia merasa cukup ridho dengan itu selalu saya pemberian pemberian Allah meskipun hanya waridho bil qalil, nerimo apa sing diparing Allah senajan muslimin. Nah, di sana itu nanti kita mendapatkan variasi kita sikap dan nerimo ridho nanti. Iya. Ya. Misalkan saja mendapatkan hotel di lantai sekian, ya kita terima ikhlas, atau ada liftnya. Nanti di pembagian kamarnya kok delalah harus sing tak karepke ora usah kumpul, nanti akan bertemu suatu saat ada kegiatan bersama-sama. Nanti kita datang udah ada daftar siapa yang nanti di lantai sekian, kamar sekian, anggotanya ini ada. Adapun nanti ada pertukaran setelah kondusif baru ditukar ini. Namun bapak, ibu dan ibu ini nerimo kalau urusan dunia kita menerima apa yang diberikan walaupun sedikit, nerimo ing pandum. Kemudian yang keempat apa? Wal istidadu inda rakhail. Apa Pak? Yang keempat di apa? Iya. Sregep toto ngamal kanggo sakwise ketekan mati perkara mesti. Harapan kita umur panjang yang manfaat barokah, akhir hidup husnul khotimah. Hari 3 hari yang lalu tetangga saya namanya Mas Roni, itu jamaah masjid kami yang sering jamaah di masjid sebelah, itu ketika zuhur rakaat pertama gelidak. Apa? Langsung disentuh tahunnya, kok sudah enggak denyut, dah berhenti. Di bagus tadi udah meninggal. Meninggalnya pas sholat berjamaah zuhur. Yang belum dah melingbu, karena aku sing mati, aku sing ngedusi lo ya. Gantian. Ternyata apa? Berapa berikutnya meninggal. Dalam keadaan sedang sholat. Itu yang kita iri di situ. Meninggal dan beraktivitas ibadah kepada Allah. Kita hanya bisa ikhtiar berdoa. Allahumma khtim lana bi husnil khotimah. Kita baca. Allahumma khtim lana bi husnil khotimah. Ya Allah, akhirkan hidup kami dengan akhir yang baik, husnul khotimah. Sering terjadi orang imam ngimami sujud tangi-tangi. Ada juga kisah seorang jamaah umroh. Ini semula seorang mimpi kon biayai umroh tonggone. Ya mimpi pertama Allah wong ngimpi kembangnya wong turu. Hari kedua sama mimpinya. Loh kok podo? Allah. Ketika sama, kayaknya suara pada guru ngajinya itu perintah Allah, laksanakan. Didatangi orang mengatakan, Pak, lah kalau sate dereng ya Pak? Kalau wudhu dereng soalnya kok? Kalau nanti kita diajari wudhu, sholat, berangkat umroh. Di sana sadar-sadarnya. Kenapa hidupku hanya untuk menuruti nafsu saja? Di sana luar biasa dalam memakmurkan Masjidil Haram. Hari kedua dia berangkat awal. Pak kalau selak pengen sujud yang Gusti Allah kalau ndek ben pun lenggono, ndek ben ora ngerti yang kewajiban. Saatnya pulang ndak pulang-pulang. Kemana ini? Dicari ternyata sedang sujud dalam keadaan meninggal. Itu namanya husnul khotimah. Innamal a'malu bil khawatim. Amal seseorang itu tergantung amal yang terakhir. Pas aktivitas baik mati. Luar biasa. Ning pas lagi jengklek mati. Lagi mendem mati. Lagi ngasut mati. Mati ini su'ul khotimah. Ning ora iso dirikayasa. Lho cah aku gara mati ini pas neng masjid, yang masjid ngombe baygon sih. Mati ini mati konyol.
Ya Allah, ini kalau kita ngomongin panjang lebar. Apa maka Nabi datangnya orang Ansar bertanya, Rasulullah, orang iman yang bagaimana yang paling pandai, itu? Nabi jawab, orang iman yang paling pandai satu, orang yang banyak mengingat kematian. Yang kedua apa? Orang yang berbekal cukup untuk menghadapi kematian. Bu, Pak, siap situ. Iya. Haji sih. Pun cukup, bekal pun mesti derek. Ini saya kembangkan ya nanti biar Ad-Daqaq radhiyallahu anhu mengatakan, orang yang banyak melihat kematian dimuliakan 3 perkara. Orang yang banyak melihat kematian dimuliakan 3 perkara. Apa? 1. Menyegerakan bertobat. Banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah. Banyak beristighfar. Yang kedua, qanaah, dirasa nrimo. Ranyeng kongun bondo nyawang iso, nyawang dhuwur diwajak ngeng. Wong ora dirasa cukup sadurunge mlebu cungkup. Kurang peribasan jagat di punya satu bukit berupa emas, ingin bukit berikutnya nek dituruti. Maka Pak qanaah nrimo. Yang ketiga apa? Rajin berbuat taat. Kenapa? Sadar aku sok yen mati ya iki sing tak gawa. Amalku ki bondo donya ditinggal mengutapke tekan pesarian. Ahli waris ngeterke tekan pemakaman. Sausai mati walaupun suami itu saling mencintai, janji seia sekata, hidup semati. Bareng mati? Yang mendampingi apa? Amal kita. Maka apa? Rajin berbuat taat. Mbuh wis dilingke porat, tidak perlu didorong-dorong, sadar iki sok sangu sing tak go. Ini baru takwa. Padahal yang kedua apa? Yaitu niat ikhlas. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Kita baca. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrohmu hanya lillah, semata-mata karena Allah. Ini niat lillah kita luruskan, di samping menyempurnakan syarat rukunnya. Nanti kita hati-hati jangan sampai ada yang terlewatkan, sunah-sunahnya semaksimal mungkin. Maka apa? Yang penting apa? Niat kita hanya semata-mata karena Allah. Ini karena apa? Innamal a'malu biniyat walikulli mri'in manawa. Sesungguhnya amal tergantung niatnya, dan semua akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Enek sing nyalon ke, jadi dulu awal-awal ketika haji waktunya tidak antri panjang, kandengat nyalon ke iki golek gelar haji, hanya mencari gelar. Bareng mulai entuk ulem ragu gelar haji, ulemnya dibanting raret jagong. Mangsane po haji ki murah kok piye. Gara-gara ora dikai gelar haji nggon surat undangane, gemereneng. Ya Allah, apa ya enak ya. Ada, lu mau rata kok. Ya. Baik, untuk niat ini jangan sampai kita salah niat. Maka lurus hanya semata-mata karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini. Maka berikutnya Syakik bin Ibrahim mengatakan benteng amal kita 3. Benteng amal kita ada 3. Ini. Apa? 1, kita menyadari ketika kita dapat melakukan kebaikan ini bukan karena saya bisa, saya mampu. Karena apa? Karena semata-mata atas taufik dari daya Allah. Untuk membentengi dari sifat ujub. Apa ujub? Rasa bangga diri. Dibentengi apa?
aku iso yang pengajian, yang masjid nganti sok tekan makan hanya karena Allah berikan taufik. Apa atau begitu? Apa yang kita lakukan sesuai keinginan Allah. Ini kita kadang-kadang maunya ini sholat tahajud, wis nyetel alarm muni mata ditok turu meneh. Berarti antara keinginan dan ini tidak keplok. Maka apa diusahakan kalau sudah diingatkan yudang kaki gereja dipaksa, Allahumma paksa itu Pak Yanuddin itu dipaksa tangse. Ini kalau misalnya ketika tahajud apa tadi ulang lagi taufik itu apa yang kita lakukan itu sesuai keinginan, apalagi yang hidayah. Famanit taba'a hudayah. Ini. Waman a'ra asrani. Idza arad asrani. Orang yang dikehendaki Allah diberi petunjuk itu apa? Yasrah sadrahu lil Islam. Dilapangkan hatinya di dalam wa mayuridillahu ayahdiyahu yasrah sadrahul Islam. Orang yang dikehendaki Allah diberi petunjuk di hidayah Allah itu dilonggarkan hatinya, merasa lapang melaksanakan Islam. Itu udah didorong itu apa? Itu hidayah. Maka kita dapat berangkatnya itu karena taufik hidayah Allah. Gue bentengi sifat ujub. Bu Pak, nanti kan ibu aja ngaji. Yun pangestunipun mugi Allah ngeparengaken. Ora tenan pusat kampung aku dhewe kok. Ini berarti sudah ujub, udah bangga itu. Tenan. Iki antriku suwe alhamdulillah kisah mangkat. Tangga gue antri berangkat sudah mangkat mati. Itu menonjolkan dirinya itu ujub. Maka bangga diri. Untuk bentengi bangga itu apa? Kita nyadari bahwa apa yang aku lakukan semata-mata taufik hidayah kepada Allah. Karena ada calon haji menjelang sudah berikan haji batal berangkat. Dulu masih ketika belum mangkat itu seorang bapak ibu rundingan Pak. Iki biaya haji itu tinggi, enak wong tua lemah sawah. Iki tinggi bayar sawah sih, engkau sak panenan cukup gaji. Ya ngono ya kena. Akhirnya sepakat usulan itu diterima. Belum sampai panen istri meninggal. Rahito haji. Suami menikah lagi, yang berganti yang istri yang kedua. Si bocor tadi. Maka apa? Jangan menunda-nunda. Ini. Kan tidak tahu apa yang terjadi esok berikutnya ini ya itu membentengi sifat ujub itu rasa bangga diri termasuk salah satu mulikatun 3 perkara yang menyengsarakan. Apa satu? Itu orang yang termasuk wal ijabul mar'i binafsih, bangga, membanggakan diri. Akhirnya lali aku sopo gimana? Aku sopo. Termasuk apa? Sahun mutaun, kebahilan yang ditaati. Bahil, kikir, medit, nyengit, umet, betetet. Ya Allah, keranjingan yang ini. Dompet itu wal-walan, kota efek melaku. Puluhan ewon 5, atusane 4, eketane loro, 20.000 5, 2.000 siji ceplongke. Swarga kok cap 2.000 iku lho. Mie ayam 10.000 tanduk mie. Swarga mung 2.000. Berarti kan nama bunjuk dit 2.000. Ora gagas mung ceplongke infak mikir. Niku mboten mau ora teko niku. Ya Allah, ini bakhil. Yang ketiga apa? Yaitu orang yang ini hawan mutaban, nuruti kareping hawa nafsu yang dituruti. Padahal nafsu ngajaknya kemaksiatan. Ini ya, ini benteng pertama. Yang kedua apa? Hendaknya niat hanya semata-mata karena Allah. Apa? Untuk bentengi hawa nafsu. Biar tidak hanya nafsu yang bicara. Namun apa? Ini niat kita lurus karena Allah. Contoh, seorang jamaah haji ketika di Madinah, dulu belum diatur sekarang ini. Baru di Madinah, bapak matur, ibu matur, Pak, kalau jadi tengah bapak ngelegi, Bu, iki lagi teko, sesuk isene waktu, sesuk mau kapan? Kula cuma ngesak niki. Berarti apa? Nafsu. Sampai di Raudhah Madinah,
cepet gede-gede tuh. Akhirnya sadar, nek ngono pak aku ra dijeni karo bapak iki mau iki sing tak tampa. Astagfirullah. Astagfirullah. Enek wong sing teko-teko bedhe dhuwur ngangkat diangkat kok kene pinggir plek linggih telek-telek. Aku nek ngono ndang zuk ngapura yang bapak, ndang bali yang hotel, Pak, kula njuk ngapura wae jenengan ngizinke ternyata kula diparingi pepeling Allah. Tuh cerita dawa. Bapak le wangsulan mula aja ngeyel. Bu, jeneng kalih bapak ampun ngeyel Bu nggih. Niki padha bapak ora kena ngeyel. Mana yang benar yang diikuti ngeten iki. Nah, monggo ini terjadi. Ya Allah, saat silaturahim jamaah yang berada dari Sukarjo. Ini jamaah pengajian, ada itu dulu tok buaya itu kita akan nih. Ya Allah, itu bapak apa? Betul-betul kita harus lurus karena Allah SWT. Nah ini berlatih. Kemudian yang ketiga yang siapa? Yaitu hanya mencari ridho dan pahala Allah. Ini apa? Untuk bentengi dari apa Bu? Riak dan napa tamak niku? Murka, serakah. Riak napa riak? Pamer napa pamer? Riak. Riak napa riak? Pamer ibu bener ampun. Riak itu pamer. Apa yang dilakukan hanya mengharapkan penilaian orang lain, itu menjadi penyakit amal. Nabi wasiat kepada Ali ketahuilah segala sesuatu ada penyakitnya. Nabi 13 macam penyakit. Dia tahu apa? 13 macam penyakit itu satu itu. Penyakit ibadah. Apa Bu? Riya tadi. Penyakit ibadah adalah riya. Pamer. Mengharap penilaian orang lain. Ada cerita seorang pemuda bersama seorang ini bapak bersama anaknya. Ketika turun bus sama-sama ke musola, uga podo. Si pemuda pasang jurus riya. Salatnya dengan ngarepe bapak dan anak gadisnya tadi. Dikusuh saya bareng noleh wong wis rampung lunga. Wo. Wis renek to. Tiwah gegeng. Ini apa? Riya, pamer. Ringkas atau tambahkan, Umar radhiyallahu mengatakan tanda riya itu ada 4. Apa satu? Menambah amal jika dipuji. Menambah amal jika dipuji. Nek dilem dilake tambah sregep. Mengurangi jika dicela. Gara-gara Bu Pak ingkang lenggah atahiyat akhir susud sekulipun ngeten. Karepe apik sing ngelingke. Ning malah mundur ranyang masjid, mau masjid cerewet kabeh. Dilingke malah kleru. Tawang golek sanjungan mah di padha. Menambah amal dipuji, mengurangi jika dicela. Pangkas beramal jika di hadapan orang banyak. Malas jika sendirian, itu riya. Ternyata apa? Ora gampang wong urip nek ngalam dunya. Wis nandur ngoyo-yo ora panen mergo apa kena penyakit riya niki ya Allah, hati-hati juga. Wis bacot dadi menungso. Gelem ora gelem nindakake do kanthi pas niku lho kuncine niku. Termasuk juga niat ikhlas ini kunci amal kita diterima oleh Allah di samping ittiba'u Rasul. Syarat amal kita diterima adalah satu ikhlas. Kedua apa? Ittiba'u mencontoh Rasul. Maka haji kita khudhu anni manasikakum, ambillah dariku tentang tata cara berhaji. Saya haji kemarin 2002, saya mengantarkan haji yang terakhir karena sudah ada Porsianti dan sudah tua. Kemarin saya 2022 jatah melempar jumroh itu pagi. Saya menemui ke maktab, minta sore. Ya kalau bapak bisa menjadi teman paling tidak 1 jamaah 2 rombongan, ya boleh.
Kalau teman ada 2 rombongan, saya ngadep lagi, minimal separuh kloter. Loh gitu. Nanti yang separuh berangkat pagi, separuh berangkat sore. Saya menemui ketua kloter. Ya boleh Pak, nanti kita usahakan yang separuh berangkat pagi, separuh berangkat. Kenapa? Melempar jumroh itu ba'da zawal dari habis luhur sampai malam boleh. Ini sebelum luhur itu, maaf, tidak sesuai sunnah Rasulullah. Selama bisa diusahakan, bisa ditempuh, tempuh. Misalkan gagal, belajar dulu. Kami sudah mereka tawar menawar. Ini akhirnya alhamdulillah kita melempar jumroh itu ba'da asar ba'da maghrib. Yang jatahnya pagi belum saatnya. Dulu awal-awal dulu ada petugas di sepanjangnya lagi, Bapak Ibu haji mengikuti cara Rasulullah, melemparnya nanti baru sampai malam, pulang dulu, orang gugur, orang ganteng, padahal ada petugas luruskan. Nggak gubris. Ini apa? Kita untuk bersama serikap ini apa? Pembimbing nanti ada usaha-usaha untuk menempatkan sesuai dengan. Bahkan pernah ketika saya di Musdalifah, itu saya menunggu sholat habis subuh banget. Itu bis nongkrong 1 bis menunggu jamaah kami. Itu apa? Kita untuk ternyata apa? Maktab juga menghindari catatan rapot merah. Karena catatan rapot merah nanti berikutnya tidak diberi kepercayaan untuk melaksanakan haji. Maka kita harus ada keberanian. Nah, untuk berani tidak sendiri, harus ada kekuatan dari pembimbing ketua rombongan. Ini atau ya, untuk tarwiyah itu nanti juga ada koordinasi tawar menawar. Yang kemarin itu taruh mintanya 350 sekali tarwiyah per jamaah. Dulu tidak ada, gratis. Loh kok Indonesia ada tarwiyah? Lolos. Berikutnya apa? Dikirim makan ke Mina. Berikutnya apa? Berikutnya ini Pak perlu tip sopir ya. Berikutnya apa? Target. Sekali tarwiyah biaya jamaah 1 orang 200 rial. Berikutnya berjalan, berikutnya tawar 350 rial. Ditawar. Kayaknya putus 250 rial kenaikan. Apa? Demi untuk melaksanakan sunnah Rasulullah. Tarwiyah ini apa kita harus keluarkan tambahan rial. Ini kalau udah bersama maaf, udah ada yang ngarahkan nanti bisa ya wes apa-apa mau kondisi ya kita bisa. Maka bismillah saling berdoa semoga kita dimudahkan Allah Taala. Amin. Ya ini, ya. Kemudian yang berikutnya balik lagi bahwa niat ikhlas itu termasuk bagian dari syarat amal itu diterima oleh Allah. Ada satu pendapat lain dari ahli tafsir Al-Baghawi mengatakan tentang syarat amal diterima amal soleh ada 4. Al-Baghawi mengutip ketika Mu'adz bin Jabal, amal kita diterima menjadi amal soleh syaratnya apa? 1, ilmu, tahu ilmunya, maka kita manasik, ngerti ilmu nih. Yang kedua apa? Lah ilmu, kemudian niatnya apa? Cara Allah melaksanakan perintah Allah. Yang ketiga apa? Sabar. Kalau sabar, manasik bekah-bekuh rabu suwes. Kalau sabar. Ketika peragaan, munggahnya toh. Sabar, harus sabar. Sabar. Yang ketiga apa? Yang keempat apa? Ikhlas. Ilmu, apa ini? Niat, sabar, dan ikhlas. Itu menurut ahli tafsir Al-Baghawi mengutip ketika Mu'adz bin Jabal. Ya. Kemudian yang ketiga, maslahat dalam beribadah. Apa? Yang pertama, umroh berulang-ulang. Nanti ada bis putih, bis gratisan untuk dari umroh. Kita terpenting adalah fokus hajinya dan amalan-amalan yang wajib. Kalau katakan umroh sunnah monggo, mungkin 2-3 kali monggo setelah inti haji selesai. Kalau kita gelombang 2 biasanya selesai haji longgar. Namun gelombang pertama itu biasa lama di sebelum haji. Ini terfokus kepada hajinya. Nanti ada waktu setelah haji umroh sunnah mungkin mengumrohkan orang tuanya itu monggo. Namun apa? Kadang-kadang terforsir sampai umrohnya berpuluh-puluh kali. Karena pada bis gratis ini dilewat oleh
di depan hotel kita, bis kalau kemarin di Jarwal itu bis gratis, itu mengantarkan ke Tan'im, tempat untuk ikhram, kemudian ke Masjidil Haram. Ini monggo kita ukur kegiatan kita jangan sampai berulang kali. Walaupun itu baik, namun apa kita ukur kemampuan kita. Ya. Kedua apa? Mencium Hajar Aswad. Ada target pokoknya aku nek urung mencium Hajar Aswad hajiku ora sempurna, bukan itu. Apa? Itu hanya mengikuti Rasul pernah menciumnya. Kalau memungkinkan, kenapa sulit berdesak-desakan? Jangan sampai ikut desak-desakan laki-laki perempuan campur baur sikut-sikutan demi mencium Hajar. Bahkan ada di Jawa Timur seorang suami istri memaksakan diri untuk cium ketika apa? Ketika tawaf wada. Apa? Keduanya terpental, terinjak meninggal. Yang pulang hanya kopernya. Karena kondisinya kurang sehat, memaksakan diri, maka ini monggo untuk tidak memaksakan. Adapun kita di kelonggaran monggo, saya pernah selama coba berdoa kepada Allah, ya Allah. Akhirnya apa? Seperti dibikin jalan, tek. Dari pencet langsung keluar, mudah. Namun mengulang lagi tidak mudah. Ini, maka sebelum kita berdoa Allah, namun tidak memaksakan diri. Ini. Kemudian yang berikutnya saat sholat. Ini setelah kita pribadi, sholat kita kadang-kadang bergeser dengan jamaah luar yang mungkin berapa hari sekali mandi. Ini jamaah sergap atus jamaah Indonesia. Itu ngantek air paling boros, air di hotel di Indonesia. Ini mandinya us biar bukan namun apa sana air itu beli, air itu dikirim pakai tank itu. Ini pakai mobil tangki itu untuk hotel-hotelnya. Maka apa kita hemat air juga. Namun apa? Kita kalau jejer wong sing maaf baunya kurang sedap, rasa tak gersulo. Anyel aku wong iki permus lah. Anda begitu apa? Justru Allah pertemukan orang-orang yang hitam-hitam sing jarang mandi itu. Diwelehke langsung oleh Allah. Ini ya, apalagi kita menjadi imam jangan sampai nanti suratnya panjang-panjang kita melihat situasi. Kalau mungkin tarawih nanti udah jadi imam, monggo kita bisa melihat situasi keadaan jamaahnya. Ning jamaah seneng tarawih suratnya cendak musolane kebak, dawa-dawa singgiri jamaah. Saya pernah ngimami di Masjidil Haram. Ini baru telat. Telat, kamu sholat, saya sholat jamaah sendiri, saya imamnya. Makmum jamaah masbuk. Imam tenan dah sini. Iya. Saat berwudu jangan sampai terlalu boros air. Sana untuk air wudu apa? Menyuling dari jidah. Jadi jidah tarik ada apa pelempeng itu, tarik ke apa? Untuk air wudu. Maka jangan terlalu karena murah air sor langsung jangan. Ini apa kita ini? Namun tempat wudu di Mekah itu hanya kecil. Buat pancurannya buka itu hanya mancurnya kecil itu. Nanti kita biar hemat air. Ini jangan terlalu, apalagi antri banyak. Ini saat wudu. Ya. Kemudian apa? Berbagi tempat, terutama misalkan di raudhah, desak-desakan, jangan sampai di monopoli. Ini di tempat-tempat yang padat di Hijr Ismail. Kita beri toleransi pada yang lainnya. Setelah sholat doanya dengan berdiri. Untuk masuk Hijr Ismail tidak mudah. Ini. Kemudian ketika mengambil air zam-zam dan sebagainya, kita kemudian yang saat melempar jumroh dengan santun dan tertib, tidak emosi, karena menganggap jumroh itu bandem setan. Wah, wis kemronggo, maaf. Karena apa? Kurang mentaati kepada rombongan. Ini maaf, beragam. Misalkan di sini itu awal dinding Jamarot. Kita di sana. Itu biasa, ini hasil survei sesi pertama 98, itu Mufti Labib survei. Ternyata apa? Di sudut paling sini, itu sering kosong. Maka apa? Kami bawa bendera, nyek maju, tidak sini. Jadi penuh padat.
kita ke sini. Masuk sini dapat nempel dinding jumroh, dapat melempar dengan buahnya, proses rangkulang tangis-tangisan. Oh yang dibayangkan, oh yang padatnya. Apa? Kita harus ada teknis, tidak langsung emosi. Kita ngelewati ke rumah ini, plek sini, langsung masuk sini, plek, longgar, pasti itu tetap. Selagi begitu juga. Apa rata-rata langsung ulat jumroh langsung ingin sini. Ini yang sudah dekat ingin keluar, yang keluar ingin sering apa? Tidak sampai. Akhirnya kan, maka nanti tunduk kepada beliau. Maaf, saya pernah kebobolan sekali bersama jamaah yang pernah haji. Mbak gendal-gendal Bapak, berasa Bapak. Akhirnya Pak langsung justru ke sini. Waduh, kocar kacir sehingga Pak jamaah yang belum tuntas kita suruh mengulangi lagi. Karena apa? Karena sulit, sangat sesaat. Maka kita lewati dulu, katakan 15 meter, kita yang paling di sini. Pasti longgar. Itu kami praktekkan tiap-tiap haji begitu, tidak perlu emosi. Karena sing sandari ducalke. Waktu gede itu jangan, hanya ya. Kemudian apa? Tidak bepergian semaunya diri tanpa berkoordinasi atau berpamitan dengan ketua regu. Karena kita di negeri lain, kalau ada keluar ke tempat teman yang mondok di sana, di hotel sana, di tenda sana, tolong pamit kepada anggota regunya, kepada regunya, pada pembimbingnya. Karena apa? Nanti Bapak tidak membingungkan. Karena pernah ada tahun berapa lupa ya. Ini jamaah tanpa koordinasi. Ketika wukuf di Arafah, orang yang gonten doni awak dewi, di tenda orang lain. Akhirnya diusir. Bali. Yang putih Mas. Yang mereka tenang salah jatah kene ya. Setelah wukuf di Musdalifah, kemudian langsung tidak ke Mina, langsung tawaf ifadah tanpa koordinasi. Ketika pulang sampai subuh pagi baru datang. Ya ndak putih mawon. Kula numpak tawaf ifadah mulai bingung. Lah kok ya ora kondo-kondo. Nek kondo nek sing ngeterke lak ngerti dalane. Akhirnya apa? Ini dikoordinasi kalau mau sekarang boleh berapa orang ada yang mandu. Ini apa? Sering itu apa? Melangkah sendiri. Itu kita jamaah X ngeten niku. Iku pokoke ora cara ora niku. Itu akhirnya apa ya? Tidak koordinasi akhirnya ini merepotkan. Golek-golek ora gampang. Ini monggo kalau pergi ketemu ya, kemudian apa? Melihat situasi sekitar saat sholat, baca Quran di haram, ada sedikit sholat, itu hati-hati, jangan sampai terlalu keras, mengganggu jamaah sedang sholat. Ini kita juga satu sisi beribadah, jangan sampai orang lain terganggu. Kemudian apa? Yaitu takarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa terutama kita mewujudkan menjaga yang wajib, terutama yang wajib itu yang dilakukan, diupayakan. Jangan sampai karena amalan sunnah akhirnya yang wajib diabaikan. Iya. Mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi intinya mendekat itu bisa kita mengistiqomahkan sholat fardu di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Karena ada satu kelompok jamaah sholatnya hanya di lorong hotel. Ada jamaah yang keluar tanpa izin anggotanya, ngejar saya, Pak, kalau derek Pak nggih. Lah mungkin menentukan kali pemimpin jenengan, betul, kalau pengen ngerti masjid, akhirnya sambil dorong saya hubung ke tempat-tempat yang, waduh, masya Allah Pak,
Masya Allah Pak, ngerti gitu, Masya Allah Pak. Gumun karena apa? Jarang-jarang dijak ke masjid. Kenapa? Kegiatan hanya di lorong hotel. Itu jangan sampai kita padusakan ke Masjidil Haram, pahalanya lebih baik dari 100.000 kali di tempat-tempat yang lain. Mendekat pada Allah bisa kita membaca Al-Quran, dirangkul keluarga Allah. Bisa banyak berzikir, melaksanakan amal-amalan sunnah. Monggo. Namun apa yang wajib jangan diabaikan. Ya. Kemudian yang berikutnya dalam sebuah hadis nyatakan dari kursi, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu ila akhirih. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada melaksanakan apa yang aku wajibkan kepadanya. Utama yang wajib. Ini. Kemudian yang berikutnya, dan tidaklah hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah atau nawafil hingga aku mencintainya, untuk lebih mendekatkan kepada Allah dengan menambah sunnah. Apa contohnya? Besok pagi tanggal 13 Rajab, harinya Senin, kita puasa double, poso Senin Kemis karo poso Ayamul Bid. Senin, Selasa, Rebu, Kemis disambung siam hari Kemis. Abu Hurairah ngendika, saya diberi wasiat Nabi yang tidak aku tinggalkan selama hidupku. 3. Satu apa? Witir sebelum tidur. Kedua, sholat duha. Ketiga apa? Sholat siam ayamul bid. Puasa 3 hari kalender Komariah 13, 14, 15. Barang siapa yang puasa ayamul bid itu, kalau itu istiqomah, pahalanya seperti puasa setahun. Kenapa? Sebulan 3 kali. 3 kali 12 bulan. Dilipatkan 10 kali pahalanya. 360. Maka kita nantikan besok pagi kita mendekat pada Allah dengan siam ayamul bid Senin, Selasa, Rabu, ngiras siam Senin. Kalau udah biasa, ganjarnya double. Ini. Kenapa yang kelima? Tadabur. Tadabur itu apa? Upaya untuk melihat, memahami, merenungi sesuatu bahkan sampai pada sisi lebih jauh. Dengan jalan mengambil pelajaran dari peristiwa yang dialami untuk menambah keimanan dan kearifan kepada Allah. Jadi contohnya, ketika kita melempar jumroh, kita mengenang bahwa ini sebagai simbol bahwa namanya setan selalu berusaha untuk menggoda manusia. Maka apa? Fattahidu adun, anggaplah setan itu musuhmu. Ning melemparnya dengan santun tadi, dengan doa. Ini. Itu apa? Berarti apa? Kita diingatkan bahwa namanya setan selalu berusaha menggoda manusia. Namun apapun usaha setan berusaha, tidak bisa melumpuhkan orang yang hatinya ikhlas penuh tawakal kepada Allah. Tidak bisa digoda oleh setan. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu ila akhir ayat. Setan tidak mampu menguasai orang yang iman dan berserah diri kepada Allah dengan semangat yang ikhlas. Ini itibar. Ketika kita sa'i, kita ambil pelajaran ketika Ibu Siti Hajar lari-lari Safa Marwah, jarak tempuh berapa? Ya, 7 ini 400 berapa? Hampir 3 kilo semuanya. 400 sekian meter. Itu mundar mandir Safa Marwah 7 kali. Itu apa? Jerih payahnya waktu itu. Sekarang sudah ada AC kanan kiri sudah. Ini apa? Kita lebih sabar. Apalagi berkunjung tempat bersejarah itu bukan rekreasi. Kita apa? Nampak jelas sejarah perjuangan Rasulullah. Saya ketika naik ke Gua Hira pertama kali, itu ya Allah, belum dibuat jalan setapak. Masih ngerekel sampai di guanya dari habis sebelum subuh di atas melihat Gua Hira-nya langsung turun.
Apa ya Allah, dulu waktu itu betapa Rasulullah belum ada listrik di tempat ini, belum ada teman yang lain. Rasulullah berhalawat di gua Hira. Sekarang udah ada jalan tapak ke sana. Nanti tentunya yang kuat-kuat bisnisnya ada target untuk ziarah ke Jabal Nur bagi yang bisnisnya kuat. Ditentukan yang sebenarnya sanggup tidak usah jadi kok rosok. Ada orang Turki itu yang naik dengan ibunya, ketika turun ibunya terjatuh itu ini berdarah di piling. Itu digendong seorang ibu yang beratnya ini apalagi melakukan jojrok. Wah bangir, ya Allah saya merasakan jerihnya. Maka apa nanti kita etibar pelajaran waktu itu Rasulullah luar biasa. Dan banyak tempat-tempat lain yang itu kita tidak sekedar rekreasi, namun apa kita kenang itu ya semacam peringatan Allah atas kekuasaannya, di mana kita dihadapkan satu tanda-tanda kebesaran Allah yang luar biasa. Apalagi Ka'bah begitu datang mesti nangis, nerocos, tangan dungo, dermimil, dileweran iluni, berdoa ya Allah. Ini apa? Ternyata saya sampai betul di rumah Allah, rumah tempat ibadah yang dibangun mula-mula oleh Allah di bumi ini. Dulu belum berupa bangunan. Ini maka apa? Banyak. Apalagi ada program ke Taif juga. Kenangan Rasulullah ketika hijrah dilempari itu, kita mengambil mikot di sana di mikot Qarnul Manazil. Ini ada target ke Taif juga. Ya, baik. Nah, kemudian tafakur. Tahu itu intinya apa? Intinya yaitu kita ya tafakur dengan banyak memikirkan tentang ikhwal diri, tentang agama, kehidupannya demi mencapai kemelatan dunia dan akhirat. Apa? Banyak bermuhasabah, ngoreksi. Umurku wis oversweet, kalau sudah 6 wis tua, berarti ngenteni metune nyawa. Kapan ora ngerti, sangune mongko urung cukup semangat. Ini apa? Tafakur, muhasabah. Kalau menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, muhasabah itu hendaknya diawali satu dari yang fardu. Leh kudu ndake wajib tekan ngendi ya? Wajib haji apa wae? Rukun-rukunnya apa wae? Yang belum mana? Yang kedua tentang yang haram. Ojo-ojo mripatu kuwi sik nyawang enek HP sites porno malah dipandeng, dinikmati. Itu mengotori hati. Yang haram jangan sampai kita makan. Muhasabah dari yang haram untuk kita hindari. Terus apa yang berikutnya? Muhasabah dari hal tujuan Allah mencipta manusia tiada untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana kita merealisasikan ibadah kepada Allah? Yang berikutnya muhasabah dari apa yang diperbuat oleh anggota badan kita. Sampai kita tunjang dengan Al-Quran surat Al-Hasyr ayat yang ke-19-18 itu. Ini baru akhlak pada manusia sih. Betul itu puniki PR bengi, Pak. Diwaca piyambak bengi. Nggih. Lah kula ya ora mikir nek tekan semene alamane. Baik di larang nyandak waktu ini. Mula pun matur sik ora nyandak lah. Nanti tolong itu dipelajari, itu mudah kita pahami. Yang plus ada bagian-bagian yang perlu kita siapkan untuk berarti hubungan dengan sama manusia ada 10 dan yang lainnya. Demikian sudah lewat jam 8, mohon maaf. Jadi kita semoga diberikan kita mangga. Monggo kita berdoa untuk kita Bu Eka yang sedang sakit. Monggo kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainatan tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qadaika wa taqna'u bi ataika. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa barakatan ba'dal maut. Allahumma habibna lana fi sakaratil maut wa najatan minan wal afwa indal hisab innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Allahumma sfi Ibu Eka, Allahumma sfi Ibu Eka, Allahumma sfi Ibu Eka birahmatika ya rahman rahimin. Nas'alullah aladzim rabbal azadim ayasbihu, nas'alullah aladzim rabbal azadim ayasbiha, nas'alullah aladzim rabbal azadim ahbiha, nas'alullah aladzim rabbal azadim ahbiha, nas'alullah aladzim rabbal azadim ahbiha. Allahumma rabban nasi at ibil ba'sa isfi Ibu Eka antas safila sifan ila sifauka sifa la yughadiru saqamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Maaf kekurangan kelapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya,